Wah, ini sudah jam 9.30. Waktunya kita mau ibadah. Lea, Queen, Andrew, sudah siap beribadah enggak? Nah, kalau gitu kita berdiri sama-sama. Kalian ambil tempat ya, duduk dengan rapi, duduk kembali di kursi kalian. Nah, turun ke bawah, duduk ya. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Selama ibadah juga seperti di sekolah minggu. Oke? Nah, anak-anak di rumah juga seperti itu, sudah siap untuk beribadah? Kalau begitu kita akan siapkan hati kita. Kalau sudah duduk manis, sekarang dengarkan lause ya. Oke, semua sudah duduk manis. Hari ini kita akan beribadah kembali, jangan lupa siapkan Alkitab. Terlebih lagi siapkan hati kita untuk kita beribadah. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setianya menyertai setiap kita. Amin. Waktunya kita akan berdoa, siapkan hati kita, mari kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing dan dipimpin dari tempat ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur kalau Engkau senantiasa menopang kami. Hari ini kembali kami berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing. Dengan Koko, dengan Cece, dengan kakak ataupun dengan papa dan mama kami. Bersama-sama kami akan mempersembahkan pujian kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, taruhlah Roh Kudus dalam hati kami agar kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami diberikan kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Amin. Halo anak-anak. Masih di rumah ya? Kita juga masih di rumah Lause. Cuci tangan, pakai masker dan jangan lupa jaga jarak. Lause, jujur nih, bosen juga ya. Bosen banget Lause. Gimana ya supaya kita bisa bersuka cita? Kayak kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Iya. Again? Kita memuji Tuhan. Ya, kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 3. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, Lase yakin anak-anak Glory Kids di rumah itu rajin baca Alkitab, ya kan Lase? Yes. Lase yakin juga pasti anak-anak tahu lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Lase juga tahu kan lagu itu? Anak-anak lebih bisa Wah kali. mantap, kalau gitu kita nyanyikan. Sambil tepuk tangan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Wah, Lase pasti semangat? Yes. Oh, anak-anak pasti semangat dong. Oh iya. Nah, kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, kita nyanyi lagu itu. Syalalalala. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan. Syalalalala, lalalala. Ayo anak-anak di rumah, ayo. Syalalalala, lalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, anak-anak silakan duduk anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tenangkan diri kita buka hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melaksanakannya. Roh Kudus yang manis biarlah memimpin kita menjadi anak-anak yang manis. Yes. Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak-anak kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami yang berdosa ini, Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Sehingga kami boleh memperoleh sukacita. Karena kami tidak dibebani lagi oleh dosa kami.
Bapa, Engkaulah menjadi kekasih jiwa kami ya Tuhan. Yang kami andalkan seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau dan berharap hanya Engkaulah ya Tuhan satu-satunya penolong kami. Mari Tuhan kami buka hati kami sehingga biarlah firman Tuhan yang kami dengar, biarlah Roh Kudus menolong kami. Firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak semuanya sudah siap dengar firman Tuhan. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik. Nah, anak-anak, saat ini Lause mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita semakin tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita tahu dan sering lihat ada tentara di jalan-jalan, menjaga pos, ya, ada polisi. Nah, kalau zaman dulu itu juga ada tentara kerajaan. Tentara kerajaan yang gagah, berani, tegap, dan sangat kuat. Hari ini Lause juga mau nyampaikan satu pengalaman cerita yang sungguh-sungguh terjadi kepada panglima tentara yang gagah, perkasa, pemberani. Tapi sayang loh, panglima tentara ini dia memiliki satu masalah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena dia punya penyakit yang pada saat itu tidak ada obatnya. Saat itu dia hanya bisa menunggu mukjizat dan pertolongan Tuhan. Karena tidak ada dokter atau tabib yang bisa sembuhkan. Panglima ini kulitnya dipenuhi oleh satu sakit yang namanya sakit kusta. Pada zaman dulu sakit kusta adalah zaman yang sangat mengerikan. Mungkin saat ini seperti COVID-19. Ya, semua orang takut dan tidak mau tertular karena obatnya belum ada. Nah, pada saat itu juga belum ada obatnya. Kalau sekarang sakit kusta sudah ada obatnya, kalau dulu nggak ada. Sedih sekali panglima ini. Nah, tapi ada berita baik. Pada saat panglima Aram mengalahkan bangsa Israel, dia membawa tawanan pergi ke tempatnya. Dan ada satu anak perempuan yang percaya Tuhan ikut dibawa menjadi tawanan ke rumah panglima ini. Panglima ini namanya pasti semua sudah tahu ya. Namanya Panglima Naaman, betul ya. Panglima Naaman. Nah, gadis kecil ini menjadi pembantunya istri Panglima Naaman. Gadis ini melihat Panglima Naaman, kasihan ya. Dia sakit seperti itu dan tidak ada obatnya. Nah, gadis ini percaya Tuhan. Dia kasih tahu, kasih informasi sama istri Naaman. Nyonya, saya mau kasih tahu sesuatu. Di Israel ada seorang nabi. Nabi ini adalah nabi yang sangat mencintai Tuhan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau Bapak Naaman pergi ke sana, pasti dia bisa sembuh. Nah, istri Naaman kemudian menceritakan hal ini kepada suaminya. Menceritakan hal ini kepada Raja Aram. Raja Aram juga pingin nih panglimanya sehat dan kuat, tidak punya penyakit lagi. Kemudian Raja Aram memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentara-tentaranya yang lain untuk pergi ke Israel. Nah, pada saat itu Raja Aram menyediakan sesuatu karena mereka mau pergi ke Israel.
ada sesuatu yang ingin dipersembahkan. Karena kan mereka mau minta bantuan supaya Naaman sembuh. Nah, apa ya yang mereka berikan? Ayo coba anak-anak bawa sini persembahan yang akan diberikan untuk Raja Israel. Ayo cepat. Apa sih kita akan lihat ya? Oh, anak-anak, biasanya kalau kita mau minta tolong kepada seorang, kita bawain oleh-oleh ya. Saat ini mereka juga, apa itu? Banyak sekali. Ini dari Raja Aram dibawa ke Israel. Coba, apa yang mereka bawa? Wow, ada 6.000 uang sikal emas. Ini apa lagi? Ada 10 uang talenta. Banyak sekali. Wah, namanya raja ya, kaya. Ini apa? Kita lihat ya. Ada pakaian. Banyak sekali. Ada 10 pakaian yang dipersembahkan untuk Raja Israel. Karena Raja Israel berharap kalau nanti Naaman pergi ke Israel bisa disembuhkan. Tapi ada satu yang belum buka. Ternyata Raja Aram menyertakan satu surat. Wah, tolong ya, saya mengutus Panglima Naaman pergi ke Israel, tolong sembuhkan dia. Karena dia sakit kusta. Wah, waktu raja membaca, dia marah. Loh, memang saya siapa? Memang saya Tuhan? Memang saya Allah? Bisa sembuhkan orang sakit? Bisa hidupkan atau matikan orang? Wah, Raja Aram nih cari gara-gara nih. Dia marah, Raja Israel marah. Dia pikir Raja Aram mau buat masalah. Nah, hal ini didengar oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada pembantunya, pegawainya pada saat itu, dia panggil pegawainya, "Hei sini pegawaiku. Nah, aku mau utus kalian ya ke Raja Israel. Bilang sama Raja, Raja, kenapa engkau tidak mengutus Naaman pergi ke rumahku? Supaya semua orang Aram tahu bahwa di Israel ada Nabi Allah." Nah, pada saat itu Raja Israel mengutus Naaman, kasih tahu sama Naaman bahwa saya tidak bisa sembuhkan, tapi ada satu nabi yang dipakai Tuhan untuk bisa sembuhkan kalian. Nah, kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ke 10. Ada yang mau bacakan untuk Lose? Saya Lose. Oh ya, oke. Bacakan ya. Bergantian satu persatu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepadanya Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya."
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Iya. Naaman akhirnya pergi ke rumah Nabi Elisa. Tapi apa yang terjadi? Coba kita akan lihat, Lose dapat satu film nih dari Superbook. Kita lihat sama-sama ya. Are you the prophet Elisha? I am his servant. The prophet says, "Go wash 7 times in the Jordan River. Then you'll be completely cured." What? Commander. Why couldn't he come out here and talk to me? I thought for sure he would stand in front of me and pray to the Lord his God, then wave his hand over my skin and cure me. What about the Abana River? Or the Pharpar River? Those rivers in Damascus are just as good as any river in Israel. I could have washed in them and been cured. Ya, Naaman pergi ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan ini sungainya tidak bersih, tidak bagus, ya. Mungkin seperti sungai hijau. Ada hijau-hijau gitu ya. Nah, anak-anak, pada saat itu Naaman gusar. Gusar itu marah. Dia marah. Kok Nabi Elisa nggak keluar dari rumahnya, kemudian mendoakan saya, panggil Allah untuk sembuhkan saya, tapi dia malah menyuruh saya mandi di sungai Yordan. Ini nggak benar nih. Wah, ini nggak benar. Aku nggak mau. Dia marah. Dia mulai marah. Dia bilang sama pasukannya yang lain, "Ini Nabi Elisa ini salah dia. Dia nggak sembuhkan saya, nggak berdoa untuk saya, tapi suruh saya mandi di sungai Yordan. Padahal di sungai Aram lebih banyak yang bagus, lebih banyak yang bersih. Gak mau aku." Anak-anak, pada saat itu tentara-tentara yang mengikuti Naaman berkata, "Bapak, bukankah kalau Bapak disuruh melakukan apa saja, Bapak mau lakukan? Tapi kenapa hanya disuruh mandi saja sebanyak 7 kali? Bapak enggak mau, lakukan saja. Pasti Tuhan Allah yang disembah orang Israel itu, yang disembah oleh Nabi Elisa akan sembuhkan Bapak." Kemudian Naaman berpikir, "Oh iya juga ya, sudah sampai Israel, aku malah marah. Oke, aku percaya bahwa Allahnya Nabi Elisa pasti bisa sembuhkan saya." Nah, pada saat itu Naaman pergi ke sungai Yordan. Kita lihat bagaimana Naaman mandi di sungai Yordan. I've come far across the mountains, brought gifts to his king, yet he refuses to come out and even speak to me himself. Go wash in this river. That's his answer to me? Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he says simply, "Go and wash and be cured."
God is real. Two, Three, four, 5, 6, 7. Thank you. Anak-anak, kita sudah lihat semuanya. Cerita kebenaran firman Tuhan itu adalah cerita yang sesungguhnya benar-benar terjadi, memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita percaya, kita harus melakukan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan perintahnya. Kita tidak boleh hanya, oh ya aku percaya Tuhan Yesus, aku berdoa, aku baca firman, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti Naaman, ketika dia mulai percaya bahwa Allah bisa sembuhkan dia mengikuti apa yang disuruh Nabi Elisa. Kenapa dia mau melakukan? Karena Nabi Elisa adalah Nabi Tuhan. Dan ketika Naaman taat, ketika dia melakukan sesuai arahan Nabi Elisa, akhirnya dia sembuh. Akhirnya dia bebas dari penyakit itu. Kita juga harus setia melakukan perintah Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo angkat tangannya. Oh iya bagus. Ya, yang mau taat sama Tuhan, percaya dan melakukan perintah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Lose akan doakan anak-anak semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk percaya dan tidak hanya berhenti percaya, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong kami dan bantulah kami anak-anak-Mu yang masih kecil untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, menjadi hidup yang diberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Menolong kita semua untuk kita lebih percaya lagi kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Nah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lalu seundang kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk kehidupan kita sepanjang minggu ke depan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami disegarkan kembali
Dan kami boleh semakin percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menopang kami, yang senantiasa menyertai kami. Kiranya hari ini Tuhan dengan firman Tuhan kami boleh tetap bersemangat Tuhan, sekalipun dalam situasi yang tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, agar kami terus mengingat Tuhan dalam saat teduh kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa mulai besok kita ada saat teduh lagi.